Jadi Indonesia di tahun 2045 itu udah negara maju, dihormati tetangga, korupsi nggak ada. Nah, tetapi di balik itu ada harga lah yang harus dibayar. Udah nggak ada pemilu. Kalau kita objektif, sebenarnya ada pro dalam tanda kutip ya. Pemilu dihilangkan dari perspektif si penguasa Ratu Adil. Kenapa? Karena bayangin, kalau setiap 5 tahun itu selalu ada ketidakpastian politik, maka tidak pernah ada program pembangunan jangka panjang yang awet. Yang terpilih melalui demokrasi itu pasti orang yang populer. Masalahnya populer itu belum tentu yang kompeten. Apakah kita rela nge-tweet doang loh? Nggak apa-apa kali nggak usah posting, tapi negara sejahtera. Nggak apa-apa kali nggak usah nonton K-pop, tapi negara dan saya hidupnya tenang. Tiap hari nggak ada yang lapar di negara saya. Apa nggak worth it? Worth it nggak sih? Selamat sore teman-teman semua. Sore. Terima kasih banyak sudah hadir pada sore hari ini. Ya, jadi kita mau sharing soal Hitam 2045. Karena tadi mungkin yang baca kan belum banyak nih. Cuman satu. It's not the best selling Henry Manampiring book. Nggak laku malah. Nggak laku malah. Tapi, Jujur. Tapi menarik. Soalnya apa? Jadi gini, mungkin lu ceritain deh premisnya, gue takut spoiler. Hitam, lu masih inget nggak? Lu Ingat sebagai gue. penulis masih, karena inget nulisnya nih udah berapa? Ya. 4 tahun lalu soalnya nih. Iya. Tentang apa sih Hitam 2045? Ya, jadi judulnya aja Hitam 2045. Ini cover lama, cover ini, dan nanti buku-buku ini bisa jadi teman-teman yang beruntung ya. Oh, oke. Bisa dibawa pulang. Memiliki ini. Oke. Ini cover lama, tapi ini cover barunya. Iya. Gitu. Ya, sesuai judulnya. Ini ceritanya terjadi tahun 2044-2045. Menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Nah, ini saya memvisikan sebuah Indonesia yang sepintas harusnya memenuhi impian teman-teman gitu. Jadi Indonesia di tahun 2045 itu udah negara maju. Udah negara maju, dihormati tetangga, korupsi nggak ada. Nggak ada bahkan ya, bukan sedikit ya. Nggak ada, korupsi udah nggak ada di era ini. Militer kita pokoknya hebat. Papua Nugini udah bergabung sama kita. Malaysia. Timor Timur balik lagi ke kita. Seluruh Kalimantan punya Republik Indonesia. Sama Wah, Sarawak ya. iya, semua Kalimantan pokoknya. Malaysia udah diusir. Kecuali Brunei. Gitu. Kenapa nggak Brunei sekalian? Belum dalam cerita Oh, itu oke, dalam oke. proses gitu. Oke. Jadi kan kayaknya seru banget tuh gitu. Nah, tetapi di balik itu ada harga lah yang harus dibayar. Udah nggak ada pemilu. Nah, oke, nggak boleh lagi ada pemilu gitu. Cuma ada satu presiden yang sudah memerintah 20 tahun lebih gitu. Tapi makmur negaranya. Tapi negaranya makmur. Tapi lu nggak ada pemilu ya, nggak boleh lagi. Milih makmur atau pemilu? Nggak usah yakin. Kemudian semua media sosial harus punya pemerintah. Gitu. Jadi otomatis salah posting, salah apa, kamu akan ditangkap. Gitu. Kemudian tidak ada kebebasan dalam budaya pop atau seni, nggak ada. Jadi musik Korea dilarang. Siapa yang K-popers di sini? K-pop udah dilarang, film Korea udah dilarang, gitu. Semua seni itu harus patriot, lagu-lagu tuh harus patriotis, nasionalis. Pengontrolan ketat. Habis itu ada program di mana pembibitan yang sebenarnya lagi diusulkan sekarang itu. Cuman ini lebih ekstrim. Jadi ada program pembibitan calon PNS ya, pengelola negara itu dimulai dari anak usia 7 tahun. Jadi kalau kamu punya anak, semua anak yang berusia 7 tahun tuh harus dites genetik oleh pemerintah. Iya. Dan kalau dianggap anakmu bagus kualitasnya, anakmu diciduk oleh negara. Diciduk tuh maksudnya Dipelihara direkrut oleh negara. Ya, dipelihara oleh negara ya. Nggak boleh dipelihara oleh orang tuanya. Nah, mau nggak kayak gitu? Jadi udah ngeliat kan ada beberapa yang aneh di negara ini. Tapi makmur. Tapi makmur. Sekali tapi makmur. Nah. Sekali lagi makmur, korupsi bebas, tapi anakmu boleh diambil sama negara buat dibesarkan negara. Dan terakhir pemerintah dibantu oleh AI Maha Kuasa. Jadi semua postingan, tweet, apalah Instagrammu yang versi pemerintah resmi ya, itu dikuasai oleh negara. Tidak boleh lagi ada Disensor oleh negara. disensor, tidak boleh lagi ada buku cetak. Jadi nggak boleh nih mencatat di tulisan kertas, nggak boleh, karena kan nggak bisa dikontrol negara. AI-nya nggak bisa baca. Jadi semuanya harus dikendalikan diawasi oleh si AI ini.
Nah itu kira-kira, premisnya belum, itu baru world building. Ya nggak apa-apa sih, tapi kita sebenarnya utamanya ke world buildingnya itu. Ke world buildingnya ya? Iya, karena ya udah premisnya justru gue lebih rawan bocor kalau premisnya gimana? Nah itu kan tadi tuh baru dunianya dulu gitu. Nah story-nya itu ada di seorang anak yang tadi dibesarkan negara. Menjadi pilar Pancasila kan? Pilar muda, Pilar muda, ya. anak-anak yang dibesarkan itu namanya pilar muda. Kalau mereka lulus tuh jadi pilar Pancasila. Pilar Pancasila tuh basically kayak PNS-nya lah. Gitu. Tapi orang terpilih saja gitu Iya, kan ya. selektif banget. Nah, ini kisahnya adalah si anak batch pertama. Batch pertama dia akan lulus 2025. Memang tuh kebanggaan sang presiden di Indonesia ini adalah 100 tahun Indonesia merdeka, dia akan memamerkan para lulusan batch pertama anak-anak yang terpilih ini yang dibesarkan oleh negara. Gitu. Nah, namanya Agni. Dia cinta banget sama pemerintahnya karena di brainwash. Lo bayangin 7 tahun dibesarkan negara, kira-kira kayak apa coba? Iya. Bagi dia presiden itu dewa lah gitu. Iya, plus dia lihat negaranya tanpa korupsi, Iya. semua orang makmur, Iya. semua kebutuhan terpenuhi, kecelakaan aja hampir nggak ada kan? Iya. Karena semua mobil udah self drive, dikontrol oleh AI, jadi nggak mungkin salah belok apa tuh nggak mungkin, jadi kecelakaan aja jauh. Iya, turun mobil gitu. nggak nyetir sendiri kan, semuanya udah self driving car gitu. Nah dia singkat cerita, pada saat dia udah mau lulus itu ada sebuah insiden yang membuat dia bertanya-tanya tentang kematian ayahnya dulu waktu kecil gitu. Jadi bapaknya itu meninggal waktu kecil di kecelakaan mobil. Udah di era pengendalian AI itu mobil bapaknya malah kecelakaan Error. sampai tewas. Nah dia proses penyelidikan itu membuat dia akhirnya nanti harus berhadapan dengan pemerintah sih, gitu. Tentunya ada ada teman-temannya, mereka bertiga, ada teman-temannya seangkatan lah istilahnya, gitu. Sahabat-sahabat karib, terus ada sosok cewek agen intelijen yang misterius, yang sok menawarkan bantuan, tapi nggak tahu agendanya sebenarnya apa, mau ngebantuin dia kah, mau menjebak dia kah, gitu. Jadi ini berubah menjadi cerita spionase, thriller, ya. Dan klimaksnya itu nanti di 17 Agustus 2045 di perayaan 100 tahun merdeka yang settingnya sayangnya jadi gini, novel ini tuh dibuat tahun 2020 sampai 2022. Jadi waktu itu masih optimis tentang IKN. Ya? Jadi ending ceritanya masih IKN gitu. Jadi di cerita sini IKN tuh udah megah banget gitu. Udah jadi lah dipakai gitu kan. Tidak seperti yang Anda lihat saat ini Iya, gitu ya. jadi ketika berita sekarang itu saya jadi atau gitu nggak di situ ceritanya. Ya, jadi gitu deh. Itu tuh singkatnya. Ya. Jadi itu singkatnya ya, Hitam 2045, dan kenapa kita mau ngomongin, saya rasa lucu juga gitu kita membayangkan Indonesia 2045. Sekarang saya mau tanya, ini kan dystopian ya? Genrenya distopia. Genrenya Jangan-jangan dystopian. teman-teman tahu nggak istilah distopia? Dystopian tahu nggak? Kalau utopia tahu nggak utopia? Utopia itu sebuah dunia di mana semua impian itu Indah lah, sempurna. Ya, tadi seperti digambarkan semua orang makmur gitu dan lain-lain. Kalau dystopian tuh kayak Hunger Games. Ada yang pernah dengar distopia? Istilah genre cerita distopia? Masa depan suram kayak Hunger Masa Games. depan suram. Ya, basically dystopian itu adalah membayangkan masa depan, tapi masa depan tuh suram. Terminator. Terminator di mana dunia udah hancur, Hunger Matrix, Hunger dunia Games sih paling deket. Hunger Games Sama juga, di angkatan mana ini. orang tuh hidup tuh lebih berat daripada sekarang gitu. Sementara kalau utopian, bahwa kita setiap tahun itu semakin maju sampai ke titik udah seperti utopia. Seperti penyakit bisa dikalahkan, kesejahteraan sudah baik semua, nah itu utopia. Nah ini genrenya adalah dystopian. Kenapa lu nulis dystopian? Apakah memang pada saat tahun-tahun itu lu udah mulai melihat arah Indonesia nih agak kurang bagus nih gitu. Jangan-jangan Nah, iya, jadi orang kalau cocok logi tuh suka mengira saya menulis buku ini tuh karena refleksi Indonesia akhir-akhir ini. Tapi secara timeline, secara lini masa, sebenarnya buku ini tuh dibuat sebelum segala kisruh yang kita kenal saat ini. Ini ditulis 2020, lagi COVID loh. Saya mulai nulis 2020, selesainya 2022. Kalau teman-teman masih ingat, sebenarnya 2022 tuh masih relatif baik-baik aja sih. iya sih. Negara api Ya, belum. cuma COVID aja. Cuman COVID doang maksudnya ya. Tapi secara politik tuh Iya. nggak ada apa-apa gitu.
Wacana 3 periode belum ada. Kisruh Mahkamah Konstitusi belum ada. Itu belum ada gitu. Dan buku ini udah terbit 2022. ChatGPT belum ada. Jadi buku ini terbit Agustus 2022, Desember itu ChatGPT keluar. Padahal di buku ini udah ada AI gitu. Udah ada konsep AI. Jadi sebenarnya inspirasinya tuh waktu itu ngelihat ke dunia, berita dunia sebenarnya, berita internasional. Oh, bukan Indonesia Bukan aja. Indonesia. Ada dua. Jadi berita internasional sama ada sebuah buku klasik, nanti saya akan jelasin. Jadi saya waktu itu ngelihat fenomena Donald Trump berkuasa, habis itu ada, ingat Presiden Duterte nggak dari Filipina? Ya. Terus dulu di Prancis tuh ada Marine Le Pen ya. Ada politisi yang garis kanan keras, gitu deh. Yang garis keras, anti imigran, rasis gitu. Kemudian Bolsonaro ya di Brazil ya. Jadi waktu 2020 itu saya agak serem melihat fenomena strongman. Tahu fenomena strongman? Jadi pemimpin itu yang kayak Hitler gitu, yang wah, nggak separah itu juga, cuma dominan maksudnya. Nggak, maksudnya dominan. Terus menjanjikan apa? Gua akan menyelamatkan bangsa ini, gitu kan? Bangsa ini dijajah oleh antek-antek. Oh, bukan itu. Antek. Jadi fenomena strongman itu selalu bilang saya adalah sosok yang tegas, gitu kan? Saya keras, tidak ragu-ragu mengambil jalan keras gitu. Ada musuh di luar sana yang mengancam kita semua dan hanya saya yang bisa menghadapi. Iya, betul. Jadi, dan itu mengingatkan saya justru pada Orde Baru. Jadi dari melihat berita internasional itu, aduh gawat nih kenapa orang-orang strongman ini bangkit lagi ya. Kan Hitler gitu. Hitler itu kan bilang, Jerman hancur gara-gara Yahudi. Kalau nggak milih saya, kita akan makin tenggelam oleh Yahudi. Dan dia populer gitu. Hitler tuh terpilih demokratis loh. Dan dia terpilih secara pemilu. Itu yang ngeri. Nah, jadi saya melihat itu, khawatir gitu kan fenomena ini. Dan itu melahirkan ilham lah buat membuat buku ini. Di saat yang sama, saya adalah anak produk Orde Baru. Saya lahir dan besar di Orde Baru. Gitu. Jadi ingatan saya masih kuat tentang sosok strongman yang namanya Soeharto. Dan bagaimana dulu waktu saya kecil pun kami dipaksa setiap 30 September ya harus nonton film SPKI. Nonton film itu yang benar-benar itu baru itu banget, kalian beruntunglah kalau nggak harus dipaksa nonton itu. Karena kalian harus ngerti, kita dari SD itu udah disuruh nonton itu. Film itu bukan ratingnya anak SD. Sadis banget sih. Oke, itu film gori, berdarah, mata dicongkel, masa anak SD disuruh nonton? Itu kan gitu. Gue gara-gara itu hukuman yang paling mengerikan yang kebawa mimpi buruk itu adalah cabut kuku buat gue. Gara-gara film itu. Oh iya, gara-gara film itu ada cabut kuku gitu kan. Iya. Jadi itu segitu sakitnya rezim itu. Jadi saya menggabungkan ketakutan masa lalu itu terus ngeliat fenomena berita internasional. Itu tuh saya gabungkan. Doi mau dijadiin pahlawan nasional ya besok. Iya. Karena banyak tidak terbukti katanya gitu. Ada satu lagi, inspirasi saya waktu COVID kan banyak waktu buat baca buku. Gue membaca buku yang umurnya udah 2.500 tahun kali ya. Tulisan Plato judulnya Republic. Wah, itu teman-teman kalau berminat, saya sangat merekomendasikan membaca buku itu. Udah ada terjemahannya kok. Cuman saya jujur nggak tahu terjemahannya bagus atau enggak. Yang menulis Plato, muridnya Socrates, judulnya Republik. Di buku itu, dan buku itu nggak susah teman-teman. Buku itu kayak, isinya tuh kayak orang ngobrol. Apa yang saya suka dari Plato tuh semua ajarannya itu bentuknya fiksi, storytelling. Ada Socrates, dia ngobrol, terus mereka berdialog. Nanti dari dialog itu kita lihat apa yang mau disampaikan. Nah, di buku itu, Plato itu memvisikan sebuah negara yang menurut dia ideal. The Republic itu. Negara itu, template-nya itu saya ambil di buku ini. Jadi kalau tadi teman-teman dengar ada anak-anak diculik dari orang tuanya dibesarkan negara, itu sebenarnya usulnya Plato. Gitu. Kemudian negara dibagi dalam 3 kelas. Kelas perunggu, perak, dan emas. Ya, jadi kita rakyat jelata tuh dibilang orang perunggu aja. Nggak usah banyak cincong lah. Kerja aja, bisnis, sekolah, nggak usah ngurusin politik. Nggak usah diem aja gitu. Terus naik kelas perak itu kelas pengelola negara, militer, pemerintahan daerah, itu namanya kelas perak.
Jadi perunggu nggak mungkin tiba-tiba jadi gubernur atau apa, nggak mungkin. Pasti perak gitu ya? Bisa, tapi harus diseleksi. Oh, oke. Harus melalui Tapi seleksi. perak ini basically disiapkan untuk organisasi negara inilah gitu Iya, ya? iya, betul, Oke. betul. Kelas elit, dia bukan rakyat jelata. Paling tinggi emas itu ya cuma ada sekelompok pemimpin. Kalau dalam bahasa Socrates raja, karena zaman dulu kan, bahasa Plato itu raja, karena zaman dulu kan masih kerajaan. Kalau sekarang ya dalam novel ini jadinya ada presiden, ada panglima angkatan bersenjata, ada perdana menteri buat urusan sipil, gitu. Tapi cuma 3 itu doang tuh yang emas, udah. Iya, dalam Oke. buku ini. Gue mau ngutip ini deh. Nah, tadi kan udah diceritakan dunianya ya. Sekarang saya tanya. Ada di halaman 227. Apaan? Gue aja nggak inget. Ya iyalah lu yang nulis. Lu udah nulis berapa buku setelah itu? Udah 4 5. buku kali ya. Ini buku ke-6. Oke. Ini di 227 ini gue bacain ya di paragrafnya nih. Ada yang megang bukunya? Dan jika kita sudah memiliki pemimpin besar yang bijak, cerdas, teruji, dan pemberani, apalagi yang kita perlukan? Karenanya, praktik pemilihan presiden yang membuang uang dan tenaga dirasakan sudah tidak relevan lagi dan bisa dihentikan. Toh, mayoritas rakyat Indonesia lebih membutuhkan perut kenyang, rasa aman untuk berusaha dan bekerja, kepastian keadilan, bebas korupsi, dan kebebasan beribadah. Lebih daripada ritual sandiwara 5 tahunan. Yang setuju dengan paragraf ini siapa? Nggak usah ada pemilu ya. Buang-buang duit. Anda dapat perut kenyang, rasa aman untuk berusaha bekerja, kepastian keadilan, bebas korupsi, dan kebebasan beribadah? Nggak mau? Tapi nggak ada pemilu. Gitu. Tapi nggak ada pemilu sih. Tapi dapat semua itu. Teman-teman masih mau pada pemilu ya? Wow dong. Tetapi gambaran yang tadi ditawarkan, itu bukannya udah ada. Singapura sama Cina. Tapi Cina, lu nggak bisa milih, bener. Iya. Ini cuma ada satu partai komunis, diem aja. Tapi rakyatnya relatif kenyang dan koruptor di eksekusi. Babat habis. Iya. Bener-bener ditangkap kalau ketahuan. Babat habis. Singapura deh. Emang ada Singapura kebebasan politik? Emang boleh beroposisi, ngomongin jelek pemerintah? Gua rasa mana ada di Singapura? Singapura itu lebih ke yang tadi lu bilang sih. Mereka benar-benar kayak Lawrence Wong itu kan, yang PM yang sekarang itu kan disiapin dari muda dia. Iya. Dari muda Bibit sudah unggul. disiapkan, termasuk si bibit unggul. Ada beberapa sekian puluh orang yang bibit unggul yang memang benar-benar ditanamkan skill maupun ideologi tadi sampai akhirnya sekarang menjadi PM. Dan rakyat Singapura baik-baik aja kan? Maksudnya nggak rusuh gitu. Oh, demo juga nggak berani sih karena pasti direpresi. Iya. Jadi maksudnya model yang diceritakan itu tuh bukan sesuatu yang alien banget gitu. Tinggal nengok ke kiri Cina, Singapura, udah kejadian negara mana lagi. Jangan Korea Utara ya, itu udah direpresi kagak makmur. Itu mah nggak usah. Tapi di Cina dan itu sih influencer mau didata kan di Cina. Iya, itu kan katanya udah gitu. bentuk pengontrolan gitu. Itu kontrol sosial media jatuhnya sih. Iya. Tapi di sisi lain memang kita juga kalau ya tahu ya yang katanya kalau di Cina itu influencer itu akan ya belum masih tapi akan mulai disaring, dalam arti lu nggak bisa ngasih saran kesehatan kalau lu nggak punya sertifikasi khusus atau pendidikan khusus terkait dengan hal itu. Kan kita lihat kalau sekarang influencer bebas ngomongin apa aja, mau ngomongin soal gizi, padahal nggak ada latar belakang gizi, mau ngomongin soal kesehatan ini, tapi nggak ada latar belakangnya. Akhirnya informasi terlalu liar gitu. Nah di China malah mau diatur hal seperti itu. Dan kalau gue lihat reaksi dari netizen Indonesia, cukup banyak yang setuju sih sebenarnya, ya kan? Ya poinnya sebenarnya adalah sudah kejadian ada rakyat yang memilih kemakmuran, kepastian hukum, Kepastian apapun hukum, itu ya, bebas korupsi, kesejahteraan, bebas dan korupsi. menukarkan kebebasan politiknya atau demokrasi yang bebas. Tapi lagi-lagi kayak gitu, ini nggak sih? Nggak apa-apa dibawa aja buat Henry. Lagi-lagi itu bergantung siapa yang duduk di situ, nggak sih? Nah itu dia, sepanjang pemimpinnya kompeten dan menjalankan amanah, kan kelihatannya nggak. Kapan sih Cina terakhir rusuh selain Tiananmen? Iya, tapi kalau setiap kali ada muncul tanda-tanda kerusuhan kan langsung Iya, gitu. Tapi rakyat mayoritas nggak apa-apa. Maksudnya kita bicara sedikit 98 ya. Kan teorinya kan Soeharto nggak akan terjungkal kalau nggak ada krisis moneter. Ketika orang sangat lapar. Tapi kan sebelumnya kan orang baik-baik aja. Di bawah Orde Baru. Mayoritas nggak ada yang peduli. Anyway, sorry. Lanjut. Anyway.
Jadi pena zamannya siapa ini jadinya. Tapi ini menarik sih karena di sini Om Piring menawarkan itu tadi. Justru dilemanya itu di situ gitu loh. Indonesia itu diceritakan yang tadi Om Piring bilang, itu ideal lah, utopia. Yang dijual tuh sebenarnya utopia. Lu keluar rumah kan diceritain malam-malam ya di Jakarta dia jalan kaki, nggak ada khawatir ya perempuan jalan kaki itu nggak ada khawatirnya gitu. Karena keamanan tuh udah terjaga. Nggak bisa orang melakukan kejahatan di jalanan tanpa ketahuan si superkomputer AI itu. Karena kamera di mana-mana segala macam gitu. Bahkan sudah bisa menyisir orang siapa yang jahat, siapa yang enggak. Dan itu sudah beres lah gitu ya. Kalau berurusan sama polisi harus kasih bintang 5. Iya, minta bintang 5 ya. Jadi polisi, kan polisi bilang jangan lupa bintang 5-nya gitu kan. Jadi kita bisa mereview aparat. Wow, gitu kan. Itu. Kalau sekarang kira-kira polisi, kalau urusan polisi bintang berapa? Nggak ada bintang gitu ya gitu. Baru awan-awan aja ya. Ya itu loh. Jadi seterbuka itu semua bisa diproses. Nah, utopia gitu. Indonesia ini sudah jauh lebih baik. Bahkan ada satu sisi di sini sebenarnya diceritakan Amerika itu menjual bonds ke Indonesia karena Amerika lagi kesulitan keuangan. Jadi minta tolong Indonesia. Kebayang nggak? Dreaming banget gitu. Amerika minta tolong ke Indonesia, tolong beli bonds ya karena mereka lagi kesulitan ke ekonomi. Akhirnya minta ke Indonesia. Kurang lagi bagus apa gitu Indonesianya gitu kan. Tapi di sisi lain ya itu maksud gua dilemanya adalah itu. Negaranya jauh lebih baik, jauh gitu. Angka kesehatan jauh lebih baik, angka kerja lebih baik, kesejahteraan dan lain-lain lebih baik, bahkan lebih merata juga sampai itu tadi dihayal oleh Om Piring, kita bahkan sampai Sabah Sarawak itu masuk ke kita dan mereka setia. Karena ekonomi mereka, kesejahteraan mereka juga lebih baik. Timur diceritakan masuk lagi ke Indonesia dan mereka setia karena ternyata ekonomi kesejahteraan mereka lebih baik setelah bergabung dengan si Indonesia di tahun 2045 ini. Tapi di sisi lain adalah setiap hal yang kita ucapkan itu lewat sensor pemerintah. Setiap gerakan kita itu pasti bisa diawasi oleh pemerintah. Setiap tweet melalui Tarunatub, kalau di sini kan namanya Tarunatub ya. YouTube diganti jadi Tarunatub. Terus apa yang Twitternya apa gitu ya? Lupa deh apa namanya. Itu pasti disensor. Jadi kalau kita mau nge-tweet pemerintah payah nih, itu dari awal aja nggak akan muncul kan? Karena si AI-nya udah nangkep duluan gitu. Apakah kita rela nge-tweet doang loh? Nggak apa-apa kali nggak usah posting, tapi negara sejahtera. Nggak apa-apa kali nggak usah nonton K-pop, tapi negara dan saya hidupnya tenang. Tiap hari nggak ada yang lapar di negara saya. Apa nggak worth it? Worth it nggak sih? Worth it nggak? Mau ngasih pendapat ya? Coba. Boleh pinjam mic dong? Oh iya, boleh. Disorot dulu. Kita santai aja ini. Sebenarnya cuma singkat, tapi cuma mau merespon terkait yang dibayangkan tadi dari beberapa item tentang Indonesia di 2045. Kan dari beberapa item itu kayak kelaparan, kesehatan dan sebagainya itu kan pada umumnya kita sepakati. Tapi ada yang dibayangkan tadi terkait pemilu. Berarti kalau dibayangkan pemilu sudah tidak ada lagi di 2045, kita bisa melihat bahwa ternyata pemilu yang memberikan impact yang sangat besar terhadap semua kompleksitas kehidupan bernegara. Karena secara tidak langsung diafirmasi tadi bahwa meniadakan pemilu berarti tidak lagi ada ruang membicarakan bahwa bagaimana pemilu yang akan datang diperbaiki kebijakannya, apanya dan sebagainya. Tidak ada lagi ruang untuk mendiskusikan perbaikan, tetap menghilangkan. Berarti secara tidak langsung mengafirmasi bahwa pemilu itu sesuatu yang akan memberikan impact signifikan terhadap semua atau kompleksitas kehidupan bernegara. Jadi itu yang saya bayangkan. Ya. Saya luruskan dulu. Jadi peniadaan pemilu dalam novel ini tuh bukan refleksi dari saya secara pribadi pesimis terhadap pemilu. Tapi buat saya sederhana aja. Tidak ada diktator yang menyukai pemilu gitu aja dong. Ya kan? Maksudnya namanya diktator kan pengen berkuasa absolut. Kalau bisa terus-terusan. Ya kita 32 tahun pernah sama satu presiden kok. Dan betul memang ada pemilu, tapi buat yang pernah tinggal di Orde Baru, tahulah pemilunya Orde Baru kayak apa. Gitu kan. Itu kan cuman basically sandiwara. Iya. Partainya yang menang 30 tahun itu aja gitu kan. Iya. Ya right gitu. Jadi memang peniadaan pemilu ini supaya fit sama konsep totalitarian itu. Gitu. Pemerintah yang totalitar itu nggak akan menyukai pemilu. Kalaupun diizinkan ya udahlah.
Kayak Korea Utara juga ada pemilu ya? Korea Utara itu Ada pemilunya? punya pemilu kan. Ada. Korea Utara lengkapnya adalah Democratic People's Republic. Berarti mereka mengaku sebagai negara yang demokratis sehingga mereka menjalankan pemilu yang tentu saja dimenangkan oleh satu orang karena ialah yang terbaik di negeri ini gitu. Kira-kira gitulah kalau Korea Utara gitu. Terus dulu pernah Tapi ada yang pemilu. bilang, perhatikan nama-nama negara, semua negara-negara yang menggunakan kata demokratik, Iya. biasanya totaliter. DR Kongo, kan Iya. ada Kongo juga begitu. Republik sama. Demokratik Kongo, pokoknya negara-negara yang hancur tuh pasti ada nama demokratik. Iya, iya. Jadi kayak lebih ke ngaku aja dulu gitu. Nah, anyway, kalau kita objektif, sebenarnya ada pro dalam tanda kutip ya. Ada pro-nya pemilu dihilangkan dari perspektif si penguasa Ratu Adil. Kenapa? Karena bayangin, kalau setiap 5 tahun itu selalu ada ketidakpastian politik, maka tidak pernah ada program pembangunan jangka panjang yang awet. Kurikulum aja diganti tiap 5 tahun. Bikin dosen sama guru pusing, ya nggak? Itulah dampak dari demokrasi. Ganti menteri, ganti lagi program gitu. Waktu saya kecil, itu di bawah Orde Baru kita punya Repelita, ingat nggak? Ya pelita gitu. Rencana pembangunan 5 tahun, itu bahkan Grand Plan itu udah ada sampai 25 tahun kan? Kan 5 pelita itu digabung jadi 25 tahun. GBHN itu. Roadmap, iya nama Repelita, iya ada GBHN, ada lagi Repelita. Jadi sebuah rencana pembangunan yang sangat rapi, yang nggak dikit-dikit digonta-ganti, itu hanya tercapai kalau ada kepemimpinan yang nggak digonta-ganti juga. Gitu. Tidak ada pergantian kabinet, pemimpinnya satu. Ya itulah yang diimpikan oleh Soeharto kan itu gitu. Indonesia tuh akan maju tanpa harus rusuh dengan pemilu. Nah, sebenarnya 2.500 tahun yang lalu, Plato juga ngomong hal yang sama. Plato itu tidak suka dengan demokrasi. Bayangkan kita kan suka dibilang demokrasi lahir di Yunani kan. Ya kan, kata Yunani, Athena itu adalah the cradle of democracy, tempat lahirnya demokrasi. Nggak semua orang Yunani setuju. Dan Plato bilang di buku yang sama di Republik, problem dengan demokrasi adalah yang terpilih melalui demokrasi itu pasti orang yang populer. Betul? Yang populer. Yang populer, bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Belum tentu yang terbaik. Yang populer. Masalahnya populer itu belum tentu yang kompeten. Dan kita lihat aja kepala daerah yang menang di pilkada, yang menjadi wakil rakyat, artis lah. Artis tiba-tiba megang komisi yang gak ada hubungannya dengan keartisannya. Karena yang penting populer. Tapi kan nggak salah. Tapi lagi-lagi, apakah dia yang terbaik? Tetap muncul pertanyaan itu kan. Iya, Kalau iya. salah nggak salah ya memang Iya. ya udahlah itu prosesnya. Akhirnya mereka duduk di situ. Tapi did we get the best person? Iya. Itu menjadi pertanyaan. Di dalam sebuah kontes popularitas, yang menang adalah yang mampu populer. Populer lah karena jogetnya lucu. Populer lah karena ngejanjiin makan gratis, konser gratis. Mulai mengerucut pada satu orang ini. Enggak, itu perasaan adik saja. Itu gitu. Kalau di Plato tuh dia pakai contoh sebuah kapal, tiba-tiba nakodanya itu saya lupa mati apa kecebur, pokoknya berhalangan. Terus kapal itu harus memilih nakoda yang baru. Nah, bagaimana cara kita memilih nakoda yang baru? Kata dia, apakah memilih yang paling populer, yang paling asik, yang followernya banyak, atau lo milih nakoda yang udah terbukti mengerti navigasi, perbintangan gitu. Nah, sayangnya kata dia kalau kita lepaskan pemilihan ini secara demokrasi, kemungkinan yang terpilih yang populer. Gitu. Jadi balik ke pertanyaan kamu, kenapa pemilu dihilangkan bukan karena pesimisme saya, tetapi karena konsep negara totaliter harusnya memang seperti itu. Kan aneh totaliter tapi mengizinkan pemilu yang bersih itu nggak match. Dan yang kedua ya karena ada kritikan besar terhadap demokrasi bebas, demokrasi liberal. Tapi kalau secara pop culture-nya ya, ini saya mencoba menalar dari lagi-lagi teman-teman ini fiksi. Saya harus diingatkan lagi, ini fiksi gitu. Bukan. Jadi bukan ramalan Om Piring tentang masa depan, bukan. Ini fiksi. Jadi kenapa menurut gue kenapa menghilangkan pemilu? Karena terbukti kok
bahwa itu pasti menginikan kita, trigger kita gitu loh. Begitu menghilangkan pemilu itu pasti men-trigger kita, gitu kan. Seperti yang pas aku tanya tadi, tapi pemilu hilang mau nggak? Pasti semuanya bilang nggak mau. Nggak mau, gitu. iya. Berarti teman-teman masih butuh. Iya, pasti ke-trigger kalau Hak politik itu. pemilu itu dihilangkan. Karena kita masih sangat sangat traumatis peristiwa di mana kita seakan-akan punya pemilu sampai 98 itu tadi. Jadi kita baru punya nih yang namanya pemilihan umum dong. Jadi masih kita pegang erat-erat banget dong, ya kan? Ini begitu lepas, bayangan kita adalah begitu lepas pasti balik ke sebelum 98 gitu. Dan it makes sense banget. Sehingga cerita itu menurut gua atau sisi dari cerita menghilangkan pemilu itu salah satu yang sangat men-trigger kita sih gitu. Dan aku rasa sih kita masih kedepannya masih sangat berpegang bahwa pemilu akan menjadi salah satu indikator apakah kita demokratis atau tidak, pasti. Karena kita puluhan tahun menjalani pemilu yang kita anggap it's pemilu yang kosong gitu, nggak beneran gitu. Nah, satu hal yang menarik juga di buku hitam 2045 ini adalah adanya unsur teknologi yang tinggi. Nah, kita tuh masuk ke dunia yang banyak ahli saat ini bilang we're in the middle of a transition. Kita berada di tengah sebuah transisi besar teknologi, yaitu dunia digital. Kalau gue sih ngelihatnya ya, ini masih sambungan dari ditemukannya komputer dan internet. Lalu kita sampailah ke AI. Orang kan bilang ada juga yang menyamakan ini dengan penemuan mesin uap. Yang katanya mengubah dunia kan, penemuan mesin uap itu kan mengubah dunia tuh. Sampai pabrik bisa buka, apa segala macam, hal-hal yang tidak pernah terbayang bisa kita lakukan, akhirnya bisa kita lakukan gitu. Kita bisa terbang, manusia bisa terbang di pesawat gitu. Manusia bisa traveling sekarang ratusan kilometer per jam di darat dengan kereta cepat dan lain-lain gitu. Itu berkat sebuah penemuan namanya mesin uap itu. Nah, AI dan komputerisasi, apalagi nanti masuk quantum komputer itu juga katanya akan membawa perubahan yang kita nggak pernah bayangkan gitu. Benar nggak sih kalau kayak lu nih, AI-nya itu tanpa membocorkan cerita, AI-nya itu juga menimbulkan sebuah dilema di sini antara dipertahankan baik atau jahat. Nah, apakah kalau gue baca nih, lu masih melihatnya bahwa AI dan komputer yang super kuat itu masih sangat unpredictable dan bahkan cenderung kayaknya manusia nggak boleh terlalu bergantung deh ke sana. Gitu nggak? Iya, saya pikir. Paling tidak secara cerita. Iya, jadi AI di novel ini tuh memang bukan didasarkan pada ChatGPT, belum ada soalnya. DeepSeek, karena belum ada waktu itu. Tetapi kan sebelum ada ChatGPT kan dalam pop culture itu udah ada AI lah. Terminator, Skynet, The Matrix, habis itu apa lagi ya? Ya ada film-film yang nggak terlalu ngetop, tapi itu Space Odyssey 2001 tuh kayaknya tuh pertama kali ada gambaran mengerikan hell ya, komputer yang tiba-tiba ngelawan Kubrick ya? Kita. Jadi sebenarnya itu bukan konsepsi baru lah. Komputer punya kesadaran sendiri, mengambil keputusan sendiri. Dan kita akan menjelang ke situ. Nah, dari perspektif cerita dan digabungkan dengan tren sekarang, yang serem tuh kayaknya makin lama tuh memang akan diserahkan ke AI. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita mungkin sekarang yang paling innocent membiarkan rute perjalanan kita dipilihin Google Map. Yeah. Itu kan AI versi bego dulu gitu kan. Dia hanya tapi beberapa orang udah mulai rencana liburan dibikinin AI kan. Iya. Ya kan? Saya mau 3 hari, ya kan? Nggak usah rencana liburan, rencana seminggu makan apa aja udah diserahkan ke AI. Foto kulkas, sekarang kan foto kulkas. Saya bisa bikin apa dengan bahan-bahan ini? Kan gitu. Saya punya 2 terong, 3 wortel, apa sekali masukin. Gue pernah pakai baju mau ke acara, gue foto, gue tanya AI, ini matching gak sih warnanya? Apakah cocok dengan warna kulit saya gitu? Iya, karena gue begitu nggak ngertinya perwarnaan. Jadi dan biasanya kan diserahkan sama istri tuh, AI gue kan istri biasanya. Istri lagi kerja. Istrinya lagi nggak ada. Waduh, gue nanya AI aja. Jadi, karena kita adalah spesies yang malas, kita akan pelan-pelan tuh mendelegasikan keputusan itu kepada si komputer atau AI. Saat ini terkesan hal-hal yang innocent. Pilihan baju, itinerary, liburan lah, ya kan? Banyak banget sekarang. Tapi kan udah mulai masuk ke pekerjaan. Perusahaan tuh udah mulai bikin rencana marketing itu udah nggak nanya lagi sama marketing manager, suruh aja AI.
dalam 3 bulan tolong bikinin campaign plan Ya. untuk launching sampai ini. Udah mulai itu dialihkan. Dari yang kesana innocent makin lama akan makin serius. Iya. Dan sampai di mana batasnya terus-terusan keputusan kita serahkan pada AI, sampai mana itu masih di orang. Yang paling serem itu kan ini loh, penggunaan drone untuk menghabisi musuh dalam medan pertempuran atau lawan politik. Kalau dulu itu yang menarik pemicu, the one who pull the trigger itu masih orang. Ya. Ya kan? Oke, orang ini dimatiin, itu tetap harus manusia yang itu. AI cuma bisa bantu identifikasi. Ini ada tersangka nih teroris, orang-orang Palestina misalkan di Gaza. Itu kan udah pakai AI gitu. Tapi decision untuk kita bom nggak, itu masih nunggu si orang. Ya. Akan tiba saatnya keputusan buat mengeksekusi itu diserahkan kepada AI. Cuma tinggal di program, kalau kamu ketemu orang dengan probabilitas 75% menyerupai musuh politik kita, just pull the trigger, biar lebih efisien. Ngapain dikit-dikit nanya sama presiden? Itu skenario mimpi buruk yang sangat mungkin terjadi. Iya, pada saat kita menyerahkan keputusan itu pada AI. Iya. Ya, gua tadi ngomong sama Om Piring juga, sudah harus kita sadari gitu ya. Walaupun kita kan udah mulai ngomongin agentic AI nih untuk mengeksekusi berbagai hal juga. Tapi sebelum ke sana, ya kita harus akui kok para leader baik itu di perusahaan bahkan mungkin di negara-negara, suka nggak suka ada atau tidak regulasinya, sudah mulai mengambil keputusan berdasarkan AI. Ya kalau kita aja pakai ChatGPT ya kali mereka nggak pakai ChatGPT gitu kan. Ada yang mau komentar? Oh banyak nih, coba. Children. Bayan tadi duluan. Yes. AI juga boleh kita ngomongin AI, karena itu bisa ngasih pendapat soal itu. Silakan tunggu kameranya dulu, Mbak. Sebentar ditunggu biar sambil pegang KTP-nya boleh. Aduh. Buat pinjol. Ini dia. Lumayan. Untuk pinjol. Oh iya. Oke, Kan udah sejam loh. Kita targetnya 40 menit loh. Silakan. Saya Desi. Kayaknya saya paling deket sih datangnya karena cuma di Jalan Jaksa sih. Oh gitu, cuma Jalan jalan kaki. Oke, pertanyaan saya tentang isu kesehatan mental di dalam itu ya, di ceritanya buku ini. Itu mereka ada kena mental nggak ya? Karena kan dia nggak bisa share thoughts atau apalah segala macam. Atau ada kalau dia share sama seseorang nih secara verbal, ada kemungkinan nggak kayak tiba-tiba dia dilaporin gitu ke polisi atau isu-isu apa nggak percaya itu makin tinggi gitu ya. Nah terus kalau Mas Piring kan suka kalau pagi-pagi tuh bapak-bapak nganter anak gitu kan. Nah itu akan ada rencana dibukukan atau gimana cara bikin, masih nyambung nih sama si Nalar ya, dalam rangka manusia masa depan, masukin ide ideologis ke anak itu pas bapak-bapak nganter sekolah ini atau gimana. Terus yang ketiga buat Mas Timothy, misalnya hidup di era buku ini masih akan tetap jadi jurnalis atau enggak? Waduh, atau gimana? Pertanyaannya secara dengan mudah saya jawab gitu. Keren juga pertanyaannya. Iya. Emang lu masih jurnalis sekarang? Udah enggak juga? Ya ini aja gitu. Masih. Bercanda. Oke, gue jawab dulu ya. Apa tadi? Mental health ya? Mental health. Wah, terima kasih, Disti. Bagus. Saya gampang aja menjawabnya. Apakah di Cina dan di Singapura anak-anak muda pada mayoritas stres? Kayaknya enggak ya. Gitu. Jadi model negara yang sebenarnya diam-diam terkontrol, represif, tidak ada kebebasan bersuara, itu kan sudah ada, gitu kan. Cuman mungkin pinternya gini loh, pinternya pemerintahan yang diktator itu adalah playing balance sebenarnya. Kalau dia represifnya terlalu total, nah itu memang bikin orang jadi despair. Apa tuh despair tuh jadi apa? Frustrasi dan keputusasaan kan. Jadi kan kalau di Cina kan orang bebas ya. Itu sampai suatu ini terserah dia lu mau ngapain gitu kan, mau bikin racun kayak mau apa kayak, yang penting jangan mengkritik Partai Komunis Cina aja. Ya kan? Jangan ngomongin jelek Xi Jinping aja. Di luar itu terserah deh. Gitu. Jadi masih ada kebebasan yang diberikan sepanjang lo nggak utak-utik ini. Singapura kan juga. Maksudnya sanalah berbisnis, berapa segala macam. Yang penting lo jangan ngomongin jelek tentang rezim. Jadi itu yang bikin mental health-nya tuh terjaga. Nah begitu juga di dunia yang saya tulis ini, karena negaranya makmur, nggak ada yang perlu difrustrasikan. Tetapi ada nggak kelas masyarakat yang saya gambarkan kena mental? Ada di sini. Kelas seniman. Karena nggak bisa berekspresi. Kelas
kelas kreator. Jadi ini mah bukan spoiler ya. Dalam buku itu ada seorang penulis lagu yang memilih bunuh diri. Karena dia nggak boleh nulis lagu tentang cinta, nggak ada. Harus patriotik aja Iya, lagunya. nulis lagunya itu tentang nasionalisme aja di sana. Dan dia memilih gantung diri aja gitu. Nah itu, jadi kelas seniman yang selalu menuntut kebebasan berekspresi, pasti yang pertama kena mental dalam dunia seperti ini. Tapi kalau orang biasa-biasa aja, karyawan swasta, ya kan, pedagang gitu, yang nggak neko-neko mah baik-baik aja. Karena hidupnya makmur. Terus pertanyaan kedua adalah tentang bapak-bapak nganter anak mau jadi buku atau enggak? Enggak sih, belum kebayang. Itu konten nyampah saya aja. Buat yang nggak tahu, pasti banyak yang nggak tahu. Jadi saya tuh mulai bikin konten namanya bapak-bapak nganter anak. Jadi setiap pagi habis saya nganter anak saya ke sekolah, kan saya kejebak macet. Terus saya ngapain ya di tengah macet ini? Tiba-tiba tercetus ide, saya ngerekam aja diri saya sendiri, ngomong aja monolog. Terus saya posting di IG Reel. Jadi nggak ada bayangan sampai jadi buku. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah saya menanamkan apa tadi? Di momen tadi itu untuk Momen, menanamkan. Lumayan. Karena saya pikir itu momen bonding antara ayah dan anak itu pada saat saya nganter dia. Itu adalah sebuah kemewahan bagi saya bahwa saya masih bisa nganter anak saya ke sekolah, itu buat saya kemewahan. Dan itu momen yang akhirnya kita jadi ngobrol banyak hal. Memang anak saya masih 9 tahun. Mungkin usia yang terlalu muda untuk ngomongin hal serius. Tetapi anak saya udah mulai ngerti loh pemerintahan korupsi. Gara-gara saya ajarin gitu. Tahu nggak sih problem negara kita? Corrupt government. Nanti dia nanya, corrupt government itu apa? Waduh. Ngejelasinnya dalam bahasa 9 tahun apa ya? Saya cuma bilang, pokoknya gini deh, pemerintah punya uang yang harusnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat, tapi disimpan sendiri. Nah itu saya pakai bahasa sesimpel itu. Dan sejujurnya saya udah menanamkan hashtag kabur aja dulu ke anak saya. Bapaknya udah nggak bisa, jadi kamu aja enak gitu. Bapaknya nggak bisa kabur. Jadi saya bilang sama dia, cuman saya memframingnya begini, kalau bisa kamu punya opsi. Gitu. Kalau kamu bisa opsi, karena kamu pinter, kamu smart, kamu punya beasiswa di luar negeri, kamu nanti punya opsi untuk tinggal di mana aja yang kamu mau. Nah, saya bilang sama dia, rajinlah belajar supaya kamu punya opsi itu. Gitu. Opsi kan nggak harus dipakai. Yang penting punya opsi. Jadi itu, saya memang mengajarkan ke anak saya tentang sebisa mungkin punya opsi dengan cara belajar yang sungguh-sungguh, sehingga pintu kesempatan kamu terbuka lebar. Bapak jurnalis. Waduh. Saya tidak. Pertanyaan ketiga. Saya tidak menyangka akan ditanya sih sebenarnya. 2045. Kalau saya bisa bilang gini sih ya, kalau menurut buku ini 2045 itu apakah mau jadi jurnalis? Mungkin jawabannya adalah sekalian enggak kali. Ya kan, maksudnya gini, udah kebayang gitu berita-berita di sini antara berita yang nggak nyambung dengan apapun yang terjadi di pemerintahan karena mereka nggak mau diberitakan, atau hanya memuji-muji. Ya ngapain lagi sih jadi jurnalis? Tapi di sisi lain kan itu yang ironinya, yang saat ini sebenarnya kan gue berapa kali acara sama Nana ya, sama Mbak Najwa tuh selalu menekankan, please dong, jadi ada dong yang jadi jurnalis, masih ada dong bibit-bibit jurnalistik, karena justru di masa-masa seperti inilah itu paling dibutuhkan sebenarnya. Karena apa? Walaupun nih masyarakat mengetahui menjalani hari-harinya dengan baik-baik saja, merasa makmur dan lain-lain gitu. Ada peristiwa-peristiwa yang muncul yang menjadi harga atas kemakmuran itu, dan masyarakat tidak akan pernah mengetahuinya. Iya. Karena apa? Nggak ada jurnalisme, tidak ada keterbukaan data dan informasi, tidak ada akuntabilitas terhadap pemerintah di 2045, di hitam 2045 ini, gitu. Dan hal seperti itu hanya bisa disediakan oleh pihak-pihak di luar pemerintahan yang memang punya naluri, punya network, punya insting, punya kemauan keras untuk mencari kebenaran. What is actually going on? Apakah benar pemerintah benar-benar menjalankannya sesuai apa yang mereka katakan, ataukah ada sebenarnya harga yang dibayar yang ditanggung oleh masyarakat tanpa masyarakat ketahui? Itu memang ya kayak rasa-rasanya hanya bisa dari jurnalis atau whistleblower. Nah, whistleblower pun kemana? Kalau ke polisi ya bayangin, kalau ke polisi udah pasti nggak bisa gitu kan, kalau ke tentara udah pasti nggak bisa.
otomatis adalah kepada pers gitu. Dan di sini nggak disebut ya, pers itu nggak ada ya. Ya praktis sudah lumpuh lah. Udah, jadi bahkan nggak kesebut karena mungkin si penulisnya udah ngerasa ya tangkep aja sendiri. Kira-kira pers bisa bergerak nggak dalam kondisi begini? Ya udah pasti nggak bisa apa-apa gitu loh. Bisa, pemberitaannya cuma pembukaan kafe, Nah, itu- makanan viral apalagi. Itu Ya, beritanya dia. gitu-gitu doang. Jadi ada makanya dikatakan juga seperti di Malaysia dan Singapura itu kalau kita lihat dulu ya Malaysia 2000 awal itu kan masih UMNO itu masih sangat-sangat kuat ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah lebih baik. Itu mau apapun yang sedang terjadi di pemerintahan, besok lihat koran-koran di sana, ini lagi-lagi tahun 2000 awal ya, itu pasti peristiwa seorang dicopet di sini, rumah terbakar di kawasan ini, insiden, Kriminalitas dan insiden. jalanan aja. Gitu. Nggak ada tiba-tiba ngomong si menteri ini terkait itu nggak ada dulu. Jadi itulah yang terjadi pada saat persnya itu benar-benar diawasin produknya, jangan sampai jelekin pemerintah, rezim apa segala macam. Dan gitu. kita udah mengalami itu. Iya. Kita sudah mengalami itu 32 tahun. Yes, betul. Jadi apakah mau? Kayaknya sekalian gak usah kali ya. Gila ya. Karena gini, saya sih ngakuin aja. Mungkin jiwa jurnalistik saya ini kurang dibandingkan dengan teman-teman yang dengan Tintin. Ya betul. Dibandingkan dengan teman-teman yang bisa benar-benar menyeruak masuk ke dalam permasalahan negara gitu ya. Mereka yang hebat-hebat tuh. Saya mau ngaku jurnalis saya selalu nggak enak hati gitu loh. Saya ngerasa I'm nothing di compare ke teman-teman yang masuk ke tempat-tempat kriminal, teman-teman yang masuk ke dalam pemerintahan dan lain-lain untuk mengetahui kebenaran itu. But we need it gitu. Jadi saya serahkan pada yang lebih baik gitu, Mbak. Kira-kira tugas jurnalistik itu 2045. Pernah dengar konsep tabula rasa nggak? Perdebatan tentang natur manusia oleh John Locke. Jadi John Locke seorang filsuf Inggris tuh bilang bahwa katanya manusia itu tabula rasa. Tabula rasa itu bahasa Latin artinya empty paper, kertas yang kosong. Kita semua terlahir itu kertas yang kosong. Tergantung dia ditulisin apa, masa kecil dan besarnya, dia bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Sekarang orang bilang itu nggak realistis untuk manusia. Tidak ada manusia yang terlahir dengan blank paper tuh nggak ada lah. Secara sains tuh nggak. Tapi AI seperti itu. AI lah si kertas kosong. Dan saya ngeri dengan apa yang kita tuliskan kepada sang AI. Ya. Karena kalau AI ini belajar dari Donald Trump, ya, dari politik Indonesia, dari Machiavelli, siap-siap kita sedang membesarkan sebuah entitas super intelligent yang mengamini bahwa yang namanya menjadi hidup itu harus licik. Oke. Tetapi kalau si AI ini diberi makannya itu adalah filsafat yang baik, nilai-nilai universal kemanusiaan, bisa-bisa dia jadi ratu adilnya segala kebaikan. Hentikan permusuhan antar agama, hentikan eksploitasi alam, ya kan? Karena dia dikasih nilai-nilai yang baik. Masalahnya, ini kembali ke Mbak Dila nih, mau optimis atau pesimis. Saat ini tren AI, saya kok merasa dia ketariknya jadi Dan saya kasih tahu indikator pertama, AI sudah berbohong. Oke, AI sudah berbohong. Kalau teman-teman bingung, buktinya dari mana? Gampang. Baca berita dari Australia, ada skandal, pernah dengar Deloitte, perusahaan konsultan besar namanya Deloitte. Deloitte ini baru kena skandal, dia dikasih proyek oleh pemerintah Australia bikin report. Skandalnya adalah ketahuan report yang bikin AI. Brengsek nggak? Kalau mahasiswa, anak SMA bikin tugas, ketangkep bikin AI, ya udahlah ya, masa kita kesel, Bu dosen masih kesel. Tapi ini pemerintah mau dikadalin, bayaran $400,000 Australia, cuma dikasih report bikinan AI. Masalahnya bukan itu, teman-teman. Masalahnya adalah begini. Kenapa report itu ketahuan oleh AI, oleh wartawan? Karena di dalam report itu ada catatan kaki, ada kutipan fiktif. Gila nggak? Jadi AI itu bikin report di mana merujuk kepada profesor, doktor apa dari UGM misalkan. Halu ternyata. Itu ketika wartawan yang ngecek kagak ada orangnya. Atau mengutip sebuah paper apa yang kesannya keren. Pas diinvestigasi sama wartawan, report itu nggak ada. Makanya ketahuan. Kemudian saya baca itu, saya ngecek dong ke diri saya sendiri. Saya suruh Gemini AI, itu bilang gini. Pertanyaannya sederhana, saya suruh gini. Tolong sebutkan 12 filsuf yang ada di buku terbaru Henry Manampiring, Filsafat Punya Bakat. Dari 12 itu dia ngeluarin daftar, yang 2 bohong, salah. Jadi dibilang saya menulis tentang
Sartre sama satu lagi tentang Schopenhauer atau siapa. Nggak ada, saya nggak nulis itu. Pertanyaan saya, kan buku saya masih baru. Jadi wajar kalau belum tersedia informasinya secara online. Kenapa dia tidak ngaku aja? Maaf Pak, saya belum baca Iya. katanya gitu. Iya. Dia punya pilihan untuk bilang, saya tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai Ya. buku ini, jadi saya tidak bisa menjawab itu. Instead, dia memilih mengarang jawabannya, sama kayak laporan Deloitte. Gila nggak tuh? Berarti dia secara sadar memilih mengarang daripada mengakui Kelemahannya. tidak tahu. Pertanyaannya, siapa yang ngajarin dia bohong? Katanya komputer kan netral, objektif, vendor. Vendor, ya. Iya kan? Masalahnya vendornya pasti tanya, AI-nya udah siap belum? Udah Pak, gitu ya. AI-nya kelakuannya sama gitu. Jadi kekhawatiran saya, AI itu belajarlah dari Donald Trump, ya mungkin belajar dari Mulyono, saya nggak tahu. Apapun nanti referensi dia dapetnya dari yang bukan teladan yang baik. Nah, super intelligent entity yang akhlaknya buruk diberi akses nanti ke data pribadi kita, diberi akses ke persenjataan kita, diberi akses nanti ke peluncuran nuklir. Bisa dibayangkan kayak apa ke depannya. Atau belum terlambat untuk membuat AI ini berakhlak seperti semboyan BUMN. Kalau itu terjadi, maka AI jadi ratu adil. Kita nggak tahu. Iya. Dan mungkin ini momen yang tepat buat menutup. Silakan. Baik, kebetulan karena kantor BUMN deket banget soalnya di sini ya, jadi mau disebut lagi. Ya, siap. Makasih banyak teman-teman. Hitam 2045 ini tenang aja, ini bakal jadi best seller nih nanti. Semakin kita mendekat ke 2045. Sebelumnya saya mau ingetin, makasih banyak yang sudah ikutan di sini. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube kita di Nalar TV Manusia Masa Depan, ada di YouTube, ada di Spotify, dan Instagram kita ada @redaksi_nalar_tv. Makasih banyak untuk waktunya bersama kita. Siapa penulis yang Anda ingin kita bahas berikutnya, buku apa, siapa penulisnya, tulis saja di kolom komen, siapa tahu kita bisa undang ke sini. Terima kasih untuk Sabang 16 yang sudah menyediakan rumah di sini, dan Nalar TV dan juga Om Piring, makasih banyak. Hendy. Makasih tim. Sekali lagi Thank tepuk tangan you. dong buat Om Piring, makasih banyak. Terima kasih ya. Kita jumpa lagi di Manusia Masa Depan berikutnya. Oh, ada yang bagi-bagi. Pemenang Bagi-bagi. siapa? Siapa? Oh, iya, moderator. Ya, masa moderator? Nantilah. Abis ini kita tutup dulu. Udah banyak banget ini, udah mau 2 jam ini. Oke, thank you.